2 hari berlalu, situasi masih saja sama. Baik itu Bibah ataupun Azam. Keduanya masih saling menyesuaikan diri satu sama lain. Meski terasa sulit karena tadinya mereka hanya 2 orang asing yang tak saling mengenal. Hari ini Bibah akan ikut suaminya pulang ke rumah orang tuanya. Sebenarnya terasa begitu sulit untuk meninggalkan rumah setelah semua masalah yang terjadi. Namun kembali lagi sekarang dia sudah menyandang status sebagai seorang istri. Azam yang baru saja terbangun dari tidurnya mengerjapkan mata saat melihat sang istri duduk di lantai depan lemari. Sebenarnya Azam merasa karena Bibah harus mengalah dan ikut dengannya. Pekerjaan yang sudah menumpuk mengharuskan Azam segera pulang. Bangkit dan turun dari atas ranjang menghampiri sang istri. Aku mau bicara sebentar. Bibah hanya melirik lalu kembali fokus menyusun pakaiannya. Bicara saja mas, aku akan mendengarkan. Mendengar tanggapan sang istri, Azam pun ikut duduk di lantai tepatnya di samping Bibah. Nanti setelah acara pengajian di rumah kedua orang tuaku selesai, kita akan langsung tinggal di apartemenku. Di sana kita akan tidur, di kamar terpisah. Bibah menghentikan aktivitasnya saat mendengar ucapan sang suami. Dia sadar jika tidaklah pantas sepasang suami istri tidur di kamar berbeda. Namun dia tidak bisa memungkiri jika dirinya pun belum siap. Semuanya berjalan begitu cepat, hingga tak memberi keduanya ruang untuk saling menerima keadaan. Ya, biarlah begitu setidaknya untuk sementara waktu. Hingga nanti akan ada masa di mana mereka memilih antara berpisah atau menjalin komitmen yang sesungguhnya. Bibah menganggukkan kepalanya pelan. Apartemen ya, kedengarannya bagus. Apa kamarku nanti ada balkonnya? Seperti yang di film-film. Azam terlihat tak percaya. Tadinya dia pikir Bibah akan memberikan reaksi dramatis karena permintaannya untuk pisah kamar. Namun sepertinya dia terlalu khawatir. Nyatanya wanita di sampingnya itu tidak selemah kelihatannya. Ya, di sana ada 2 kamar. Sebenarnya yang ada balkonnya itu kamarku, tapi kalau kamu mau silakan saja. Aku akan tidur di kamar tamu. Azam segera berdiri dari posisi duduknya. Dia meraih handuk di gantungan belakang pintu lalu beranjak keluar. Karena kamar mandi di rumah itu hanya ada 1, letaknya pun di belakang sana, dekat dapur. Selepas kepergian Azam, barulah Bibah mulai tertunduk. Semakin kesini, dia semakin bingung kemana arah pernikahan itu akan dibawa. Bagaimana bisa sebuah kapal yang berlayar di lautan tanpa seorang nahkoda? Maka jawabannya bisa saja. Ikuti saja kemanapun angin membawa. Kelak akan berlabuh juga. Bibah yang sempat melamun segera menutup kopernya. Memakai jilbab lalu keluar dari kamarnya. Bibah, kamu mau kemana? Tanya ibu saat melihat Bibah keluar dari kamar dengan mengenakan jilbabnya. Mau ke tempat Bu Ustazah dulu, Bu. Bibah mau pamit, jawabnya. Baiklah, jangan lama-lama ya, ucapan ibu sambil menepuk pundak sang putri. Iya, Bu. Kalau begitu Bibah keluar sebentar, ucapnya lalu bergegas keluar dari rumah. Kebetulan rumah Ustazah tempat Bibah biasa bercerita tentang banyak hal hanya berjarak 20 meter saja dari rumahnya. Ya, saya sekarang sedang dalam perjalanan menuju rumah Pak Azam. Coba kamu undur jadwalnya lagi ya. Seorang wanita muda dan cantik mematikan panggilan telepon dan kembali menginjak pedal gas lebih dalam. Sejak tadi dia terus menerima telepon yang memprotes jadwal proyek yang terus diundur. Mobil itu mulai melambat ketika memasuki area halaman kediaman mewah keluarga Azam. Sesampainya di depan teras, dia segera turun dan melangkah menuju teras utama. Bi, Azam ada? Tanya wanita itu kepada salah seorang pembantu. Bi Lela namanya. Ah, itu. Bi Lela terlihat bingung bagaimana menjelaskan apa yang terjadi. Hingga akhirnya dari dalam sana, Mama keluar dan menghampiri wanita itu. Mira, baru saja Tante mau menelepon kamu, ucap Mama dengan ramah. Ya, wanita itu bernama Mira. Dia adalah sekretaris sekaligus sahabat Azam sejak SMA. Sudah 3 hari atasannya itu tidak masuk kantor dan tidak bisa dihubungi. Akhirnya Mira memutuskan untuk datang.
Maaf tante, saya datang pagi-pagi begini. Tapi Asam kok tidak masuk kantor sudah 3 hari. Banyak jadwal yang diundur karena ketidakhadirannya. Ibu hanya tersenyum. Kita bicarakan di dalam yuk. Baik tante. Mira mengikuti langkah mama masuk ke dalam rumah. Saat ini Bibah sedang duduk di teras rumah bersama Ustazah Laila. 2 cangkir teh dan kue dadar gulung menjadi pelengkap obrolan keduanya. Bibah, kamu kok diam saja? Kamu kesini benar-benar hanya untuk pamit? Atau mau bertanya sesuatu? Tanya Ustazah Laila. Bibah nampak salah tingkah sendiri lalu kembali tertunduk. Sebenarnya saya ingin bertanya sesuatu Ustazah. Apa itu Bib? Tanya Ustazah balik. Jujur saja, saat ini hati saya sedang tidak baik-baik saja. Saya gagal menikah dengan Bang Yuda. Tapi tiba-tiba saja Mas Asam dihadirkan sebagai gantinya. Saya belum siap Ustazah. Sampai saat ini saya belum menjalankan tugas saya sebagai seorang istri. Bukan hanya saya, tapi Mas Asam pun sudah pasti tidak menginginkan hal itu. Ustazah Laila mengangguk paham. Bukan tidak bisa dan bukan tidak menginginkan, tapi semua ada prosesnya. Saya tidak akan berkomentar terlalu dalam, tapi jika boleh memberikan saran, mulai sekarang buka mata dan hati kamu sepenuhnya. Lihatlah pria itu baik-baik. Perhatikan wajahnya ketika sedang tidur. Bibah, di dalam diri pria itu sekarang ada ridho Allah. Dia adalah salah satu jalan meraih pahala besar. Ustazah Laila mengusap pundak Bibah dengan lembut. Bukan Allah tak mendengar doa kamu. Bukan Allah tak menyaksikan permintaanmu dan bukan Allah tak tahu apa yang paling kamu inginkan. Tapi Allah juga tahu apa yang terbaik untuk kamu. Tugas kamu hanya berusaha, meminta dan berdoa. Hasilnya biar Allah yang menentukan. Bibah menyeka air matanya saat mendengar penjelasan Ustazah Laila. Di balik sikapnya yang bodoh amat dan kuat, dia tetaplah mempunyai sisi lemah saat hatinya penuh. Sesak dengan rasa sakit yang tak dia tunjukkan kepada sembarang orang. Saya akan berusaha menjadi istri yang baik, sebagaimana takdir menggariskan itu semua. Tapi jika kelak di antara kami tidak juga bisa saling menerima, apa saya boleh menyerah Ustazah? Ustazah Laila kembali tersenyum. Perceraian bukan jalan satu-satunya, tapi jika tak ada jalan lain, apa boleh buat? Sudah, jangan dipikirkan terus. Jalani saja ya. Apa benar ini Bibah yang saya kenal tegar? Kok sepertinya kehilangan jati diri? Bibah terkekeh kecil seraya menyeka air matanya. Masih sama Ustazah. Ternyata begini rasanya jadi orang terpilih. Diuji dengan begitu hebat namun harus tetap kuat. Masya Allah, nikmat sekali. Kamu beruntung, Nur Habibah Sumayyah. Ustazah Laila begitu senang menyebut nama panjang Bibah. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya dan adiknya, Bibah segera masuk ke dalam mobil. Orang tua Asam mengirim seorang supir untuk menjemput mereka. Setelah berada di dalam pun dia masih menyempatkan membuka kaca mobil lalu melambaikan tangannya. Hati-hati di jalan ya nak. Kak Bib, bulan depan aku akan berkunjung pas liburan semester. Suara kedua orang tua dan adiknya mengiringi mobil itu hingga keluar dari halaman rumah. Perjalanan mereka tidak akan memakan waktu banyak, karena jarak rumah Bibah dari Jakarta Pusat hanya sekitar 1 jam saja. Sepanjang perjalanan Bibah dan Asam sibuk dengan diri masing-masing. Pak supir yang sedang menyetir pun terlihat heran. Pak Azam, apa tidak mau mampir makan siang dulu bersama Non Bibah? Tanya supir itu setengah perjalanan menuju rumah. Sebentar lagi juga sampai. Nanti Mama dan yang lainnya menunggu. Jawab Azam, lalu menoleh ke arah tempat duduk sang istri. Kamu lapar? Tidak, ucap Bibah seraya menggelengkan kepalanya. Keruk. Namun sepertinya jeritan lambung lebih jujur dari lisannya. Bibah segera mengalihkan pandangan keluar jendela mobil karena merasa malu. Pagi tadi dia tidak selera makan karena akan pindah. Namun sekarang rasa laparnya sudah tidak bisa dikondisikan lagi. Asam berusaha menahan tawa, begitu juga dengan supir di depannya.
konvoi mampir ke restoran biasa saja, ucap Azam sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Siap. Berlokasi di sebuah restoran masakan Padang, Biba sampai terperangah melihat tumpukan lauk yang tersusun di atas meja. Jika biasanya dia akan langsung makan dengan lahap, maka kali ini dia sedikit menjaga sikap. Kenapa diam saja? Ayo makanlah. Mas Azam tidak makan. Azam menggelengkan kepalanya. Aku minum saja. Ayo makanlah, kita dikejar waktu. Acara pengajian akan digelar jam 3 sore. Baik. Biba segera menyendok nasi, rendang, kuah gulai, pucuk ubi, dan kerupuk kulit. Dia makan dengan sangat lahap, seolah mengisi energi agar tetap kuat menjalani kehidupan yang kian rumit. Sementara Azam yang juga duduk di sana, terlihat menikmati es teh manisnya seraya melihat cara makan Biba yang tak sama seperti kebanyakan wanita yang dia temui. Makan pelan-pelan saja, nanti kamu tersedak. Biba menegapkan kepala seraya berusaha menelan makanannya. Katanya tadi buru-buru. Oh iya, apa aku boleh bertanya sesuatu? Tanya aja. Azam kembali meneguk es tehnya. Apa Mas Azam punya pacar? Uhu. Saking kagetnya Azam sampai tersedak es batu. Dia tidak menyangka Biba tiba-tiba saja mempertanyakan hal seperti itu. Biba yang nampak panik segera menyodorkan tisu. Mas Azam baik-baik saja. Azam meraih tisu itu dari tangan sang istri. Kamu kenapa tiba-tiba saja mempertanyakan hal seperti itu? Aku hanya ingin tahu aja. Jawab Biba lalu kembali melanjutkan aktivitasnya makan. Kalau tidak mau jawab ya tidak masalah. Aku tidak punya. Punya pacar itu merepotkan, menyusahkan. Jawab Azam dengan wajah datar. Oh begitu. Biba mengangguk pelan. Tidak mau punya pacar, sekarang malah punya istri. Biba tersenyum lebar memamerkan deretan gigi putihnya. Tenang saja, aku tidak akan membuat Mas Azam repot. Apalagi susah. Nanti aku akan mencari pekerjaan. Azam mendadak bungkam. Namun pikirannya terus dihantui dengan begitu banyak pertanyaan tentang wanita yang dia nikahi itu. Sebenarnya apa yang membuat dia sesantai ini? Baru pertama kalinya aku bertemu dengan wanita seperti ini. Dia tak pernah menunjukkan air matanya setelah kami menikah. Padahal aku tahu, dia sangat tersiksa karena tidak bisa menikah dengan pria yang dia cintai. Batin Azam. Situasi kediaman keluarga Azam sudah ramai dipenuhi ibu warga setempat dan sanak saudara. Terlihat Mira juga masih berada di sana. Namun wajahnya nampak murung. Pagi tadi saat mendengar langsung dari Mama bahwa Azam telah mempersunting seorang wanita, membuat Mira seolah kehilangan harapan yang sudah terpendam lama. Beberapa kali juga air matanya nampak berjatuhan namun segera dihapus agar orang-orang tak bertanya-tanya. Tante, Mas Azam sudah datang, ucap seorang bocah kecil, sepupu Azam. Mira yang tadinya diam langsung berdiri dari posisi duduknya, melangkah beriringan dengan para orang yang kepo dengan istri Azam. Sesampainya di teras, dengan mata kepala sendiri Mira melihat Azam keluar dari dalam mobil bersama seorang wanita yang ternyata sangat cantik. Masya Allah, cantik sekali ya. Pantas saja tiba-tiba menikah. Ternyata istri Azam cantik, kelihatannya juga soleha. Ucapan para ibu-ibu yang mengelilingi Mira membuat kupingnya panas. Dia pun memilih berbalik pergi dari tempat itu. Cinta yang tak terbalas nyatanya kini seolah karam. Pupus sudah perjuangan Mira selama bertahun-tahun, berusaha menaklukkan hati Azam. Setelah acara pengajian selesai, kini Biba dikelilingi oleh ibu-ibu warga setempat dan juga sanak saudara mertuanya. Layaknya seorang yang baru saja datang ke tempat baru, dia terus berusaha menjaga sikap agar tidak salah bicara. Karena sejatinya dia adalah wanita yang cerewet dan juga sering bertingkah kekanak-kanakan. Terlihat Mira ikut mendekat karena penasaran dengan sosok istri Azam. Hai Biba, perkenalkan saya Mira, sahabat sekaligus sekretaris Azam. Ucapnya seraya mengulurkan tangan. Biba tersenyum lalu meraih uluran tangan Mira. Salam kenal, saya Nur Habibah, biasa disapa Biba. Mira menarik tangannya dengan raut wajah datar.
Kalau boleh tahu, kamu dan Asam kenal di mana? Mendapatkan pertanyaan seperti itu membuat Bibah kebingungan. Apa dia harus menceritakan semuanya? Saya dan Mas Asam mereka ta'aruf. Setelah mama yang tiba-tiba saja datang merangkul sang menantu. Oh, begitu. Mira kembali memperlihatkan penampilan Bibah yang berpakaian sederhana, bukan dari brand ternama. Jelas sekali dia bukan dari kalangan orang terpandang. Jika mereka hanya ta'aruf, kemungkinan besar Asam pasti dipaksa kedua orang tuanya. Batin Mira. Bibah, kalau kamu lelah, kamu bisa langsung ke kamar Asam di atas ya. Mama mau ke depan dulu. Ucap ibu lalu beranjak pergi setelah menepuk pundak sang menantu. Kini tinggallah Bibah dan Mira di sana. Kalau begitu saya permisi ke atas dulu. Ucap Bibah lalu hendak melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti saat Mira menahan pergelangan tangannya. Tatapan Mira kali ini nampak berbeda. Dia tidak suka dengan keberadaan Bibah yang tiba-tiba saja mengisi posisi yang selama ini dia inginkan. Saya tidak tahu secara pasti hal seperti apa yang sudah kamu lakukan sampai Asam mau menikah dengan wanita seperti kamu. Tapi asal kamu tahu saja, kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan hatinya. Kamu bukan tipenya, ucap Mira mendelik tajam. Bibah tersenyum miris mendengar ucapan Mira. Dia sekarang mengerti kenapa Mira menatapnya dengan sangat sinis. Saya tidak tahu maksud dari ucapan kamu. Kamu bicara seolah begitu yakin dengan apa yang kamu tahu tentang Mas Asam. Tapi kamu lupa, Allah adalah Sang Maha Pembolak-balikkan hati manusia. Jika Allah berkehendak dan Mas Asam tiba-tiba jatuh cinta kepada saya, kamu bisa apa? Bibah menarik tangannya dari genggaman Mira lalu segera melangkah pergi. Sementara Mira hanya bisa terperangah sambil memandangi kepergian Bibah.